persoalan kebenaran ini sudah dibicarakan sejak sekitar 350 tahun sebelum Masehi oleh kelompok filosof-filosof di Yunani kuno seperti Anaximenes, Anaximandros dan Pythagoras dan lain-lainnya, dan mereka terkenal dengan aliran sofisme, bukan sufi ya, sofisme. Bahasa Arab itu safsataiyin, safsataiyun itu namanya sofism, yaitu yang mengatakan bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak itu. Semua kebenaran bersifat relatif. Jadi artinya bahwa kebenaran yang sifat relatif itu sudah pasti bahwa kebenaran adalah subjektif. Ya, tidak ada kebenaran yang objektif, semuanya adalah subjektif. Pak Tato, saya dan Pak Afkar melihat sesuatu. Masing-masing penilaiannya berbeda-beda, mungkin bertolak belakang. Umpamanya seorang perempuan sajalah, Pak Tato bilang cantik sekali, saya bilang jelek sekali, Pak Afkar bilang sedang saja. Yang mana yang benar? Semuanya benar. Jadi yang mengatakan cantik sekali ya benar menurut Pak Tato. Yang bilang jelek sekali juga benar menurut Buya Syakur. Yang bilang sedang Pak Tato ya benar. Jadi cantik sekali benar, jelek sekali benar, sedang juga benar. Jadi kalau yang sedang benar menurut siapa? Jadi kebenaran menurut Pak Afkar, benar menurut Pak Tato, benar menurut saya. Jadi mana yang benar? Ya benar semua. Itu sifatnya subjektif. Itu menurut aliran sofism ya, yang dipimpin oleh Anaximenes dan Anaximandros. Nah, kemudian muncullah setelah itu ya kelompok filosof-filosof yang sejati sebagai antitesa terhadap kebenaran yang subjektif itu. Yaitu tokoh-tokoh besarnya kita kenal semua, yaitu Aristoteles, Socrates dan Plato. Aflatun ya, Aristoteles, Aflatun dan Aflatun itu Plato ya. Nah, itu mereka sebagai antitesa bahwa kebenaran mutlak itu ada. Tetapi yang tahu mutlak itu hanya kebenaran Tuhan. Manusia tidak akan pernah mencapai kebenaran yang mutlak. Kita paling hanya mendekati kebenaran. Iya kan? Iya. Sekarang orang menilai saya itu beragam sekali. Dan itu semuanya benar. Ada yang bilang saya medit, ada bilang Buya Syakur itu nggak bisa apa-apa, ada yang bilang Buya Syakur itu intelektual, ada yang bilang sufi, ada yang bilang sebagai budayawan, ada yang bilang sebagai dukun, ada. Malah itu banyak orang yang mendapat kesadaran palsu, yang hal berat ya, ada kesadaran palsu. Dia sadar tapi palsu. Dia bercerita tentang Buya Syakur. Isinya menjelek-jelekan saya, orangnya bedit, tukang nipu, ya ngomongnya mah pinter tapi hanya pandai beroras, berretorika, ya kan gitu. Yang pikirannya itu alirannya nggak jelas, Ahmadiyah bukan, Muhammadiyah bukan, NU bukan, juta gitu. Dengan saya menceritakan Buya Syakur, saya nanya, kamu kenal nggak orangnya? Wah kenal banget, saya tahu persis kok. Ngomongnya dengan saya. Jadi dia berimajinasi seolah-olah dia itu sudah betul kenal saya, betul. Nah, andaikan saya katakan, ya ini saya orangnya, pingsan kan dia? Iya. Tapi saya tidak, saya manggut-manggut aja. Oh begitu ya, oh jadi orangnya medit ya, itu
Seperak aja nggak pernah keluar tangannya. Ya udahlah kalau salah. Terus man, itu kejadian sehari-hari. Jadi jadi Anda sendiri juga ketika Anda mengatakan ini yang benar, ntar dulu itu barangkali kesadaran palsu. Yang jelas adalah kita melihat segala persoalan itu dari berbagai perspektif yang berbeda-beda, sudut pandang yang berbeda-beda. Maka ketika ada dua orang yang penilaiannya bertentangan, itu jangan dulu kita mengatakan bahwa itu arah paradoks, ya, atau kontradiktif. Sebab dalam undang-undang paradoks sendiri itu ada 8 persyaratan. Bisa kita tetapkan ini dua berita yang bersifat paradoks. Pak Cato bilang Buya Sakur tuh orangnya pinter. Oke. Pak Afkar bilang Buya Sakur tidak pinter. Paradoks nggak? Bertentangan nggak? Bertentangan. Bertentangan. Jangan terburu-buru menetapkan ini dua berita yang paradoks. Sebab tidak mungkin dalam saat yang sama Buya Sakur pinter dan Buya Sakur tidak pinter kan? Iya. Betul nggak? Betul. Apabila ada dua hal yang paradok, maka ketentuan hukum secara filosofisnya yang pasti yang satu benar dan yang satu salah. Apabila dua hal paradok, maka pasti yang satu benar, yang satu pasti salah. Pasti benar dan salah. Itu logis sekali. Tetapi sebelum kita mengambil keputusan semacam itu, coba kita periksa. Ada kesatuan waktunya enggak? Salah satu persyaratannya adalah kesatuan waktu. Kita cek dulu, Pak Tato, menurut Pak Tato, Buya Sakur pinter. Iyalah pinter Pak. Kau kenal? Kenal. Di mana? Di Indramayu. Kapan? Ya kemarin terakhir baru ketemu kok, baru ngaji bareng malam Senin. Oh ya gitu. Iya kan? Nah Pak Afkar, Buya Sakur pinter nggak? Enggak pinter nggak apa. Kenal nggak? Kenal. Kapan? Tahun 60. Pak Tato kenal saya tahun 2022. Pak Afra kenal saya tahun 60. Paradok nggak? Paradok nggak? Pak Tato mengatakan Buya Sakur pinter. Dia kenal saya tahun 2022. Pak Afkar kenal saya tahun 60. Buya Sakur tidak pinter. Kenalnya tahun 60. Paradok enggak? Tidak. Tidak paradok. Tidak. Sebabnya apa? Beda waktu. Tidak ada kesatuan waktunya. Artinya tahun 60 saya masih goblok. Tahun 2022 saya sudah pintar. Paham nggak? Kecuali kalau Pak kapan ketemunya? Ya tahun 2022 ini, kemarin juga kita ngaji. Waktunya sama, nah itu baru paradok. Mana yang benar kita uji? Ya kan begitu? Dari segi ilmu apa kau mengatakan pinter? Ya baca kitabnya bagus, ya kan? Ilmu tasawufnya, ilmu komunikasinya, oh gitu. Pak Afkar bilang, nggak pinter, Buya Sakur nggak bisa nyetir kapal kok. Iya kan? Nggak bisa nyetir kapal. Nggak bisa berenang. Ini objeknya berbeda. Tidak bisa menyanyi. Ini bila pinter, ahli filsafat. Buya Sakur nih. Pak Afkar bilang Buya Sakur tidak pinter karena nggak bisa berenang, tidak bisa nyetir kapal. Bertentangan enggak? Enggak. Nah itulah yang jadi persoalan. Ini kejadian sesungguhnya. Berita itu benar atau tidak? Saya dapat SMS bunyinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Haji Sulaiman, kakaknya Haji
Siapa tuh ya? Haji Yunus. Bapaknya Haji Yusuf. Haji Sulaiman, kakaknya Haji Yusuf meninggal dunia. Oke? Ini teman saya, Haji Sulaiman Pasar tuh, anaknya Haji Limun. Ya, itu. Saya pun datang, ya bawa uang, saya amplop, takziah kan gitu. Datang ke sana lagi ngopi orangnya. Berita itu benar nggak? Salah. Enggak salah, benar. 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 Objek. Dia membicarakan berita yang benar. Yang mati Haji Sulaiman, benar mati. Adiknya namanya Haji Yusuf, benar Haji Yusuf. Tapi bukan Haji Sulaiman kertas maya, tapi Haji Sulaiman duku jeruk. Jauh. Jadi ketika orangnya berbeda, paradok enggak? Enggak. Iya, objeknya berbeda, subjeknya berbeda, circumstancesnya berbeda, time-nya berbeda, ya tidak paradok dong. Itu yang jadi persoalan. Jadi kita dalam berpikir mesti cermat sekali. Jadi artinya walhasil sampai sekarang, dan namanya kebenaran mutlak itu hanya Allah yang tahu. Kenapa demikian? Karena kita tidak bisa melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Kita hanya bisa melihat sebagian saja. Kita manusia dan kita melihat manusia. Apa yang kita manusia, hakikat manusia, mahiyatul insan. Itu kita tidak bisa melihat segala sisi. Masih banyak hal-hal yang inkognito, yang tidak kita kenali. Apalagi orang lain, kita sendiri juga banyak hal yang tidak kita ketahui. Ini gelas, cangkir ya. Saya melihat, kan dari sudut sini. Sebelah sana saya tidak melihat. Bawahnya kelihatan enggak? Seorang Afrizal, yaitu juru taksir dari bank yang menaksir harga agunan. Apa yang mereka kerjakan? Dari mulai NCOP-nya, ya kan? Jalan rayanya, luas tanahnya, kualitas bangunannya, dilihat dari dalam, diketok-ketok temboknya barangkali dari kapur bikinannya, sampai pianya dibuka, dipotret dari belakang, dari depan, dari samping, dari atas, dari dalam, lalu dia bisa menaksir rumah ini ditaksir sekitar 500 juta. Apakah benar? Tidak, tetap relatif. Kenapa? Ada orang yang sanggup membeli 1 miliar kok. Betul gak? Nah, NJOP-nya dihitungnya dari laporan di kecamatan. Ya, pada jalan waktu itu masih tanah. Sekarang sudah diaspal, sudah beda NJOP-nya itu. Iya. Apa yang kita putuskan hari ini, dalam sekejap kita sudah berubah. Tidak ada kebenaran mutlak. Kita tidak pernah mencapai kebenaran mutlak. Kita hanya sebagian dan sifatnya adalah relatif dan subjektif. Begitu kira-kira. Jadi artinya apapun madhabmu yang kau yakini, saya tidak mau nyebut nama madhabnya, yang sebabnya mereka sampai saling bunuh-membunuh secara kejam, tega, dibom, dihancurkan, dibakar. Perbedaan madhab hanya pikiranmu. Apa yakin apa yang kau yakin itu pasti benar dan yang lain salah? Apakah madhabnya A, madhab yang B itu salah masuk neraka? Dari mana datangnya engkau memutuskan bahwa selain madhab ini masuk neraka semua? Itu kan kesadaran palsu. Karena engkau menganggap dirimu yang paling benar. Dan sulit engkau mengandai bahwa ada orang lain juga bisa benar. Nah ini persoalannya. Jadi kebenaran ini sangat meluas sampai mewarnai kehidupan kita. Kalau kita yakin bahwa kebenaran itu relatif dan subjektif, saya kira kita memberi peluang orang lain juga bisa benar kok. Betul nggak? Kalau kita meyakini ini yang benar, ujungnya menyalahkan yang lain. Kembali lagi, makanya kalau kamu ingin belajar benar, pesan saya pertama, jangan pernah ngerasa benar. Karena orang yang ngerasa benar itu sudah tidak benar. Orang yang benar itu selalu merasa bersalah.
Apalagi kalau kamu ngerasa paling benar sendiri. Itulah makhluk Allah yang paling tidak benar sendiri. Karena di penghujungnya selalu menyalahkan orang lain dan berkelanjutan sampai memaksa orang lain harus benar seperti dirinya. Inilah dari pemikiran benih awal virus pertamanya. Tindak kekerasan radikalisme adalah karena merasa dirinya paling benar sendiri. Terima kasih.